Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Yuni, PKW Hongkong itu ya? Oh iya, ada yang bisa dibantu Pak? Saya cuma gini loh Bu, saya kan ada keluhan. Oke, sebentar Bapak. Bapak tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Iya, Bapak nyari saya udah lama ini ya. Kalau boleh tahu ada apa Bapak? Ya cuma gini loh Bu, kan saya punya istri kerja di Hongkong. Oke. Nah kerja di situ sebenarnya sudah 8 tahun. Kerja 8 tahun ya? Ya itu dapat 2 tahun dia baru cuti. Oke. Setelah itu kan ada COVID, dia kan nggak bisa pulang. Oke. Nggak bisa pulang cuti. Terus ada sebuah cerita itu gini loh Bu, waktu masuk kontrak keempat, dia bilang ke saya mau memutuskan hubungan suami istri gitu loh. Nah setelah saya tanya permasalahannya apa kan gitu, dia bilang tidak ada masalah apa-apa, cuma saya tidak ingin, saya loh ya Bu ya, dia bilangnya saya tidak ingin sakit hati, itu aja bilangnya. Nah habis itu kan dia kan ya di rumah kan tinggal anak satu ya Bu ya, sekarang umur hampir 11 tahun lah. Nah setelah itu lama-lama tahun 2022 bulan 2 waktu ulang tahun anaknya, bilangnya dia mau pisah. Nah habis itu kan saya sebagai suami yang jaga anak dia, ya saya pertahankan Bu. Karena apa ya Bu ya, pernikahan itu bagi saya kan sakral ya Bu ya. Nah setelah itu saya diam, saya nunggu semua akun itu diblokir, dari Facebook, dari semua lah, dari TikTok, WA, semua kan divakumkan, diblokir sama dia. Terus sekitar 2 bulan inilah Bu, yaitu mengajukan gugatan cerai lewat pengacara. Nah setelah itu Bu ya, terus sidang pertama kan saya datang ke pengadilan, masalahnya kan saya dapat panggilan dari pengadilan. Nah terus sidang kedua saya pun datang Bu, tapi di situ di sidang kedua itu lewat pengacara dia itu jabut gugatan Bu. Nah jabut gugatan, terus dia bilang ke adik saya bilang macam-macam, katanya saya sama pengacara dia lah itu mau morotin uang dia gini. Dilanjutkan pun tak ada hasilnya. Terus karena saya selalu datang ke sidang, dia bilangnya gitu. Nah habis itu semua diblokir lagi Bu. Sampai ada 1 bulan lebih inilah dia sudah tidak nelpon anaknya, adik saya. Otomatis kan kalau ke saya kan diblokir kan Bu ya. Terus saya bingungnya gini loh Bu, apa mungkin orang yang macam itu masih bisa diperbaiki apa enggak? Sedangkan kan aku tahu tak Bu ya, masalahnya di Hongkong itu kan gimana ya Bu ya, termasuk pergaulan yang terlalu bebas gitu loh. Nah setelah itu kan, habis itu kan ya sudah tidak ngubungin lagi Bu, tidak ngubungin adik saya, keluarga saya, tidak pernah dia. Tahu-tahu mungkinlah ada orang ketiga atau gimana kan saya sudah tidak paham, karena semua akun kan diblokir. Sedangkan dia kan habis kontrak kan kalau tidak salah bulan 3 Bu. Nah itu kalau menurut Ibu saya itu harus gimana gitu loh. Bukan saya menyombongkan saya loh Bu ya. Bukan saya sok suci itu enggak. Sebenarnya selama 6 tahun Bu, ya alhamdulillah uang saya sudah saya bikinkan rumah, beli tanah semua. Tapi menurut dia, beli tanah itu salah bagi dia. Makanya dia berpikiran ngejak pisah itu loh Bu. Makanya saya menghubungin Ibu, cuma mau tanya,
saya tetap bertahan pada pendirian saya, mempertahankan pernikahan, atau saya nuruti kemauan dia, itu loh Bu. Wah, sangat berat ya Bapak, karena ini adalah masalah rumah tangga yang dimana saya tidak pernah tahu nih awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa, kenapa harus bercerai, kan saya nggak tahu nih dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kan secara langsung dan tidak langsung hanya kalian yang tahu kenapa seorang perempuan harus memutuskan meninggalkanmu, kenapa seorang perempuan itu meminta cerai sama kamu, pasti kan ada alasannya nih. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, seperti cerita jenengan tadi, jenengan mengatakan bahwa dia itu mencabut tuntutannya untuk tidak bercerai lagi. Nah, saya kurang tahu kenapa dan bagaimana. Jadi saya pribadi ini nggak berani Pak untuk mengatakan mempertahankan saja. Kalau saya di pernikahan saya lebih memilih untuk bertahan Bapak. Iya. Itu saya. Tapi sekali lagi orang tidak sama. Tapi sebagai perempuan jika sudah disakiti dia akan pergi dan tidak akan kembali. Benar nggak sih? Jadi kalau sebenarnya nih, kalau menurut pendapat saya Bapak itu lebih menanyakan ke ahli kawin apa? Ahli pernikahan itu apa sih namanya? Penghulu ya. Mungkin lebih cocoknya Bapak menanyakan hal ini pada penghulu Bapak. Kan mungkin orang kampung lebih paham nih dengan apa dan seperti apa. Jadi lebih detail kan. Kalau tetangga kan tahu nih bapak itu seperti apa tabiatnya, istrinya seperti apa, bagaimana, kan otomatis lebih tahu. Kalau Miss Yuni kan cuma dengerin kamu nih. Siapa tahu setelah kamu telepon nih, besok istrimu telepon dan mengatakan apa yang kamu katakan itu tidak benar, kan kita nggak tahu. Benar nggak? Kita kan sama-sama nggak tahu nih. Iya benar itu. Jadi ya itu memang benar. Ya kalau menurut saya loh ya Bu ya, saya kan bukan menurut saya, tapi saran dari tetangga saya, dari semuanya lah. Saya itu disuruh menunggu sampai dia pulang. Oke. Nah setelah pulang dia mau ngambil keputusan yang gimana? Itu loh Bu. Kalau dia mau meneruskan apa ya Bu ya namanya rumah tangga, ya dipersilahkan. Kalau dia mau melanjutkan gugatan dia, ya silakan gitu. Menurut saran dari semuanya loh itu kan. Ya, kan ya gimana ya Bu? Iya Bu ya gimana? Silakan terus ya. Nah, saya kan cuma gini Bu. Tapi yang namanya orang perempuan ya kalau memang sudah merasa dia, menurut aku pribadi lah Bu ya. Merasa dia mempunyai segalanya, apalagi macam saya kan orang desa lah yang bisa kerja tani, ngurus anak-anak selama dia ditinggal kerja kan. Dan pekerjaan saya memang itu, saya akui Bu, itu saya orang tani, orang desa, dia kerja, saya di rumah jagain anak, ada ya pergi ke sawah kemana kan gitu. Saya akui itu, bukan saya mencari kebaikan saya sendiri, itu bukan. Nah terus menurut itu ya macam itu. Nah sedangkan di pengadilan saya udah nanya, di mediasi pun dia tidak mau lanjut. Tapi di sidang kedua dia menuduh saya sama pengacara mau morotin uang dia. Dia menyalahkan saya, katanya saya selalu datang ke pengadilan itu cuma mau mempersulit gugatan dia, gitu loh Bu. Kamu tidak masih ada hubungan baik nggak dengan istrimu? Siapa? Sampean sekarang itu masih teleponan nggak sama dia? Nomor saya diblokir Bu, dari sejak sidang kedua dia cabut gugatan, nomor saya diblokir. Oke. Berapa lama nih kalau boleh tahu? Apanya? Berapa lama kalian tidak berhubungan? Saya lost contact Bu sama dia sejak tahun 2022 bulan 2 ulang tahun anak saya. Dia ngejak pisah, ya kan? Habis itu lost contact. Di 2 bulan yang kemarin dia cari pengacara, ya kan? Dia buka blokiran saya, dia minta surat nikah sama saya. Tetap tidak saya kasih.
akhirnya pengacara kan mencari duplikatan ke KUA. Itu loh Bu. Habis itu sidang pertama, kedua kan cuma selang 1 minggu. Nah itu sidang kedua dia cabut gugatan. Tapi intinya dia cabut gugatan cuma 1. Katanya saya sama pengacara cuma mau rotin uang dia. Habis berapapun dia tak akan putus. Itu loh Bu. Makanya saya mencoba menghubungi Miss kan gini. Apa enggak bisa ya? Ya memang itu masalah keluarga Bu ya. Masalah pribadi yang namanya rumah tangga kan masalah pribadi lah. Tapi cuma 1 Bu. Cuma saya itu sebenarnya aku ya ingin tetap bertahan. Intinya 1. Pernikahan itu bagi saya itu sakral. Yang kedua saya cuma kasihan sama dia Bu. Kasihanku sama dia itu apa? Di keluarganya sanaku itu setahu saya orang tua dia dua-duanya sudah tidak ada. Tempat tinggal tanah yang dulu ditempati dia dijual sama saudaranya. Terus ada saudara laki-laki, dia ikut istrinya. Umur dia sekarang sudah tidak muda Bu. Ya bukan apalah, memang kalau perempuan yang sudah cantik di Hongkong kan kebanyakan macam itu cari berondong kan mampu kan Bu ya. Wah, kurang tahu saya itu Mas. Tidak semua perempuan cari berondong. Oke, terus? Lah ya makanya itu. Tapi gini loh Bu, kalau dia dapat suami yang lebih muda dari dia, di bawah dia, mungkinkah kebahagiaan akan dia dapat? Sedangkan umur dia itu udah di kepala 4 loh Bu. Cuma itu Bu intinya. Makanya saya bertahan sampai sekarang. Ya cuma itu. Makanya saya minta solusi sama Ibu. Walaupun ini masalah keluarga kan Bu ya. Masalah saya lah, masalah pribadi saya lah. Saya minta solusi sama Ibu itu. Saya ini harus gimana? Menunggu atau gimana gitu loh Bu. Ya kalau saya pribadi nih sebagai laki-laki, apalagi punya anak dan istrimu dulunya selalu kirim uang ke kamu, ya saya memilih untuk menunggu. Ya mungkin dia ada sedih sesuatu, kecewa sesuatu kan kita nggak tahu nih. Jadi jangan dikejar-kejar lagi dianya, biar dia berpikir tentang dirinya sendiri dulu. Mungkin dia sedang mencari identitasnya sendiri, ingin menenangkan diri juga. Jadi saya malah berpikir bahwa bagaimana caranya kamu menenangkan dirimu dulu beserta anakmu. Bagaimanapun juga selama dia bekerja, uangnya kan buat kamu juga. Diakui atau tidak, uangnya buat kamu. Nah sekarang kasarannya orang ngomong, dia mungkin ada sesuatu yang bikin dia nggak ngeh, bikin dia capek. Ya lepaskan aja dulu sementara. Ya kalau mungkin memang semua dia selama ya yang dikirim pulang loh ya Bu ya. Selama 6 tahun kan memang dia dikirim pulang. Ya memang adalah sebagian saya makan sama anaknya, itu kan gimana kan ya Bu ya. Saya kan di rumah kan cuma ngurus anak. Tapi semuanya ya saya bukan sombong lah Bu ya. Saya bikinkan rumah udah jadi, beli beli sawah, beli ladang. Itu sampai 3 tempat Bu selama 6 tahun itu Bu. Bukan uang sedikit lagi lah itu yang aku untuk buat rumah, buat beli semua itu kan gitu. Oke, minta bocoran dikit nih, kamu orang mana, istrimu orang mana? Kalau istri saya orang dari Jawa Tengah. Saya dari Jawa Timur. Oke, Jawa Tengah, Jawa Timur, oke. Ya. Sekali lagi, jika kamu masih mencintainya dan dia tidak bersama laki-laki lain, saya rasa mencoba untuk bertahan dulu. Bagaimanapun kan kamu tidak ingin menikah dengan wanita lain. Kecuali kamu sudah punya keinginan menikah dengan wanita lain, ya udah nggak apa-apa, pergi aja. Tapi selagi kamu tidak ada harapan untuk bersama wanita lain, ya biarkan aja. Biarkan waktu yang menjawab. Kalau saya gini lah Bu. Prinsip saya cuma satu, saya tetap bertahan. Masalahnya apa? Demi anak saya tidak akan gimana ya Bu, walaupun gimana saya tidak akan menikah lagi. Kalau walaupun saya sedikit
tahu lah ya Bu ya. Dia mengkhianati aku di sosial media, ada orang ketiga, tapi itu kan bagi saya lah Bu ya. Itu kan cuma di sosial media, bukan di dunia nyata. Maksudnya sampean tahu istrimu bersama orang lain di sosial media, sampean yakin? Jangan jadikan fitnah nih. Kalau istrimu denger dan dia nggak terima, dia marah-marah loh. Ntar dia telepon saya mencak-mencak loh. Ayo, kira-kira ini benar atau fitnah aja? Benar atau fitnah? Masalahnya saya bukan fitnah, saya pernah masuk ke akun dia. Oke. Ya kan? Nah, di situ dia pun mengakui kalau dia memang ada hubungan sama orang itu, gitu loh Bu. Oke. Mengakui untuk menyakitimu atau mengakui dia memang pacaran? Ada dua versi. Perempuan kalau drama itu drama sekalian, tapi kalau enggak dia akan dia mengakui punya hubungan spesial sama orang itu. Tapi setelah saya masuk di akun dia kan, kok sangat bisa masuk di akun dia? Kok sangat bisa masuk di akun dia? Kan gini, kalau Facebook kan kita kan punya akun yang lama kan Bu ya. Kita bikin akun baru lagi, kan kita bisa melihat semuanya toh Bu. Oke, Masnya sambil ngomong boleh nggak kamu kirimkan nomornya istrimu, tak coba tak telepon. Soalnya tadi ini ada yang telepon cowok juga, biar dua-duanya bisa mendengarkan, nggak cuma satu sisi kamu aja. Mungkin aja kamu pernah menyakiti istrimu secara langsung dan tidak langsung dan kamu nggak ngerasa, bener nggak sih? Ya, karena kalau dia nggak ngomong kan kamu nggak tahu nih sebenarnya dia tersinggung dengan apa yang kamu lakukan, bener nggak? Boleh nggak minta nomornya? Nomor siapa? Ya nomor istrimu, masa nomor tetangga Mas? Iya, oke, saya kirim di WA ke saya. Jadi saya itu karena perempuan itu kadang-kadang cuma memendam rasa aja. Saat dia lukas dia diem, tapi saat dia sudah bosen muak, dia akan pergi darimu dan tanpa kata-kata. Bener nggak sih? Nanti wong hilang. Wong hilang nanti. Oh, ngantuk aku. Halo. Oke, jadi nggak tahu satu hari ini hari apa sih hari ini? Hari Rabu ya. Kok kontennya para suami yang datang nih. Bojone sampai ki sore-sore deh. Ayo itu Bu, udah saya kirim Bu. Oke, sebentar ya, sebentar. Bojone sapa iki? Oke. Bentar ya. Itu bukan nama aslinya kok Bu. Gak apa-apa. Oke, kita nunggu aja klarifikasi dari istrimu Mas. Aduh, hilang loh. Karena saya tidak tahu benar atau salah ya, kita nggak perlu percaya begitu saja. Lihat aja, dicari suaminya. Karena saya tidak mau terpengaruh lagi dengan satu cerita. Saya akan mendengarkan dua belah pihak. Jadi saya nggak mau ya antar salah paham ya. Karena soalnya kemarin tuh ada salah satu orang yang dari Malang itu ya yang curhat, terus istrinya suaranya nggak enak banget didengar gitu loh. Seolah-olah itu suami mencari. Seolah-olah saya tuh membela, tidak, saya tidak pernah membela siapapun. Tapi saya tidak ingin terkesan bahwa saya tuh menyalahkan seseorang. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi ya sekali lagi kembali pada diri kita sendiri. Jika tidak keberatan boleh saya call. Nanya dulu. Nggak ngerti Mas, HP ini mati dewe. Ya udah tak coba cari istrimu dulu ya. Iki ono cerita, nggak ngerti Mbak.
Jadi nggak ngerti apa yang terjadi di fenomena hari ini adalah maksudnya piye mana ya. Apa sih ini? Miss mau konsultasi apa boleh mohon dibalas ya Miss. Apa sih saya nggak paham ini ada orang. Maaf Miss saya tadi keluar. Bagaimana Miss dari pihak suami saya suruh mundur tapi mundur saya harus nebus semua biaya makan. Loh yo no. Ini ada Mbak nggak tahu masuk PT mana terus dia mau keluar ya jelas harus nebus dong Mbak. Saya nggak tahu kalian. Kalau kalian nggak nebus sih piye aja. Ditelepon balik. Jadi kalau kalian masuk PT yang tenanan ya Mbak ya. Kalau kalian nggak itu nggak tenanan jangan masuk PT. Sudah masuk PT mau keluar kenapa harus nebus lah itu kudu tempatnya mbahmu loh Rek. Bagaimanapun kamu harus ada prosesnya, nggak boleh dong seenaknya sendiri, bener nggak sih? Jadi kalau kalian mengharapkan sesuatu terjadi, piye ceritanya ya, karena saya nggak tahu nih ceritanya. Miss mau konsultasi apa boleh mohon dibales Miss. Kamu SMS ada apa Mbak? Miss saya mau tanya proses ke Hongkong apakah lama? Miss saya ini sedang proses ke Hongkong tanpa pengalaman. Tapi sama ibu LPK-nya saya dibuat pengalaman kerja di Arab Saudi. Alasan agar cepat pemasaran. Saya pernah tanya dengan ibu LPK yang proses ke Hongkong untuk memakan waktu berapa lama. Beliau jawab tidak bisa menentukan karena semua tergantung nasib. Ini benar. Beliau bilang yang penting doa saja agar cepat dapat majikan. Beliau bilang kalau dirinya hanyalah sebagai jembatan saja. Betul apa yang dikatakan oleh PT-nya. Jadi